Pada video kali ini kita akan membahas mekanisme transport pada membran sel. Interaksi sel baik dengan sel lainnya maupun dengan lingkungannya sangat dibutuhkan untuk mempertahankan kelangsungan hidup sel tersebut. Nah, interaksi sel ini dilakukan dengan cara transport melalui membran. Transport melalui membran ini bertujuan untuk memasukkan senyawa organik maupun anorganik baik dari dalam sel keluar sel, kemudian juga membuang sisa metabolisme yang sudah terjadi dalam sel dan menjaga kestabilan pH, kemudian membantu menjaga konsentrasi suatu zat untuk mendukung kerja dari sebuah enzim. Nah, seperti tampilan gambar ini merupakan gambar dari membran sel. Pada membran sel ini semua proses masuk keluarnya nutrien ataupun larutan ke dalam sel ataupun ke lingkungan luar sel itu melalui lapisan membran ini. Lapisan membran ini sendiri tersusun oleh dua lapis fosfat bilayer. Nah, bagaimana semua transportasi bisa terjadi melewati dua lapisan membran ini kita akan bahas dalam video-video pembelajaran kita. Untuk transportasi pada membran sendiri ada dibagi dua jenis, yaitu transport pasif dan transport aktif. Transport pasif ini merupakan suatu jenis transportasi nutrien di dalam sel yang dilakukan tanpa membutuhkan energi. Jadi proses berpindahnya molekul atau larutan dari dalam sel keluar sel tidak dibutuhkan energi. Nah, contohnya itu adalah proses difusi dan proses osmosis. Kemudian transport yang kedua itu transport aktif. Dari namanya transport aktif berarti proses yang terjadi atau berlangsungnya transportasi ini dia membutuhkan energi. Kenapa dia membutuhkan energi? Karena pergerakannya ini melawan gradien konsentrasi. Maksudnya kalau tadi pada transport pasif itu pergerakannya itu dari konsentrasi yang tinggi dia menuju ke konsentrasi yang rendah. Sementara kalau yang aktif dia membutuhkan energi karena proses transportasinya itu melawan gradien konsentrasi itu dari konsentrasi yang rendah dia berpindah ke yang konsentrasi tinggi. Nah, contoh transportasi aktif pada membran sel ini yaitu pompa ion, kontraspor, dan juga eksositosis dan endositosis. Paling banyak dikenal sebagai transport aktif. Nah, untuk mengenal bagaimana transportasi itu bisa terjadi, ini sangat dipengaruhi oleh sifat atau karakteristik dari membran sel. Membran sel sendiri dia punya karakteristik yaitu impermeabel, permeabel, dan semi-permeabel. Ini sebenarnya cenderung pada apa yang boleh dilewati atau tidak boleh dilewati. Kalau yang impermeabel ini hanya bisa dilewati oleh partikel zat yang terlarut dan air. Kemudian zat-zat yang terlarut dalam air ini juga bisa dilewati oleh membran permeabel dan semi permeabel. Dari ketiga jenis karakteristik ini, membran permeabel dan semi permeabel ini paling banyak terjadi pada proses difusi dan osmosis. Yang berikutnya kita akan lihat pada video ini, dan kita akan melihat proses difusi, jenis difusi, kemudian contoh proses difusi yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, dan contoh proses difusi yang terjadi pada tubuh makhluk hidup, kemudian faktor-faktor yang berpengaruh pada proses difusi suatu zat dalam tubuh, dan ada yang berikut transportasi osmosis, contoh proses osmosis, dan juga ada peran osmosis dalam kehidupan sel-sel makhluk hidup. Nah, itu beberapa poin materi yang akan kita bahas dalam video pembelajaran kita.